meninggikan diri. Satu, Oke, yaitu kalau kita bahas itu menunjukkan kekuasaannya seperti kalau itu. sombong itu artinya meninggikan diri, berarti Allah ini sempat nggak tinggi. Sempatnya tinggi, dia Iya mah dong. tinggi. Hanya yang rendah yang meninggikan dirinya dong. Iya dong. Enggak, dia udah Loh, tinggi dari kalau sananya dia karena udah Tuhan. tinggi, harusnya dia nggak malah sombong, karena dia nggak akan meninggikan dirinya lagi dong. Logikanya kan gitu. Tetapi kalau dia sudah maha tinggi, udah mentok tuh, udah maha tinggi. Yang ada Allah itu merendahkan diri. Karena kalau meninggikan diri, siapa lagi yang mau diatasi? Karena dia udah yang mengatasi segala-galanya, ketinggiannya. Betul nggak? Oke. Ini Berarti logika. Ini logik. logika. Nah, iya nggak? Logik dong. Kalau dia maha tinggi, udah nggak ada lagi batasannya. Iya. Tidak bisa mungkin, dia tidak mungkin meninggikan lagi. Apa lagi yang mau diatasi? Dia yang paling atas. Yang bisa dilakukannya adalah merendahkan diri. Itulah yang dilakukan Yesus yang maha tinggi, merendahkan dirinya sehingga dia ke dunia mengambil rupa seorang Manusia. Tapi kalau menurut saya, menurut yang saya dengar ya dari beberapa ulama gitu yang pernah dengar saya ceramah-ceramah, bahwasannya Tuhan itu maha kuasa, dia tidak akan merendahkan diri karena dia maha tinggi. Kenapa dia punya sifat maha sombong? Yaitu untuk orang-orang yang sombong yang mengaku Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk apa? Ya. Kalau manusia aja udah sadar dia yang maha tinggi, untuk apa lagi dia lagi cosplay, mau show off kesombongannya? Untuk Wajib nggak sih? enggak juga sih. Makanya Gini saya maksudnya, bilang, kan gini bang, kita pakai logika ya. Makanya saya bilang banyak muslim yang mengatakan tidak logis kalau Tuhan merendahkan diri. Tuhan justru paling logis ke akal kita karena dia merendahkan diri. Yang nggak logis itu udah mati, dia meninggikan diri. Berarti ada yang lebih tinggi dari dia. Berarti dia bukan Tuhan segala Tuhan. Oke. Ya. Itu logikanya aja. Ada lagi pertanyaan? Tadi soal apa tadi kan kalau di Kristen itu ada penebusan dosa yang melalui Yesus yang disalib itu Pengampunan dosa. pengampunan dosa. Penebusan apa pengampunan? Penebusan manusia dari dosa. Yang ditebus itu manusia, bukan dosa ditebus. Coba kalau waktu Pegadaian yang kau tebus apa? Sampah atau emasnya? Ya, emasnya. Ya, jadi kalau nebus dosa untuk apa? Dosa yang adalah sampah ditebus. Berarti manusianya berarti Manusia diampuni ditebus dari dosa. dosa. Nah, kenapa Tuhan harus disalib terlebih dahulu untuk penebusan dosa? Oke, Musa sudah menubuatkan hal demikian di dalam Ulangan 21 ayat 20. Itu yang pertama. Kalau Tuhan, karena gini, Tuhan itu kan melihat masa depan. Dia tahu masa depan itu seperti apa. Israel di dalam masa depan, dia akan dijajah Romawi. Romawi ketika itu mempunyai hukuman apa? Hukuman salib. Di zamannya Musa, Allah yang tahu akan masa depan sudah menubuatkan tentang penyaliban. Dan kenapa juga harus disalibkan? Gantung di atas tiang kayu. Kayu itu kan dari pohon ya bang, betul? Betul. Abang tahu nggak kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena ulahnya sendiri. Bukan. Karena itu kan ada buah yang tergantung di pohon kan, diambil Oh, ada. dan Hawa kan. Iya. Nah, ya karena dosa dari gerak tangan manusia yang mengambil dari buah yang digantung itu, dari situ lagi kembali pengembalian kodrat manusia melalui tiang atau gantungan tadi dari pohon tadi, kayu tadi. Jadi untuk menebus dosa Adam seperti itu. Untuk menebus semua keturunan Adam, ya, Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, keturunan ular beludak dan keturunan perempuan. Itu di dalam Taurat Musa ada tertulis demikian. Keturunan ular beludak itu akan mengamati kakinya keturunan perempuan itu, dan keturunan perempuan itu yaitu Yesus akan meremukkan ular itu. Jadi dari situ nubuatannya bahwa Yesus itu mengalahkan iblis
yang membawa pada kutukan, yang membawa pada kematian itu dikalahkan oleh Yesus. Makanya kenapa Yesus itu mengambil rupa seorang manusia, di dalam kemanusiaannya dia mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Bang, lagi apa sih bang, berisik bang? Oh bentar, lagi di ini. Ngecas ya? Enggak. Ini lagi duduk di pinggir, soalnya lagi di pabrik ini. Oh, oke. Ada lagi bang yang mau ditanyakan, gitu ya? Berarti sebagai penebusan dosa, Bukan penebusan dosa bang. maksudnya penebusan manusia, ya. Penebusan manusia, Yesus itu dia mengorbankan diri seperti itu. Betul. Untuk Makanya kan gini bang. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ada domba yang dikorbankan. Ini mungkin nggak ada ya kisahnya. Kenapa orang Islam sampai sekarang masih melakukan kurban kan? Kurban itu dari mana? Kurban itu dari sejarahnya itu kalau nggak salah dari Nabi Ibrahim. Oke. Apa yang dilakukan? Mengorbankan Anaknya. anak. Berarti ada kurban. Untuk melihat ketaatan Abraham, Allah mengujinya dengan cara bagaimana cara dia mengorbankan anaknya. Tetapi yang dikorbankan siapa? Domba. Itu yang pertama kali dilakukan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka kan tadinya penuh dengan kemuliaan, bercahaya. Begitu jatuh dari dosa, begitu jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Kemuliaan Allah atau cahaya Allah hilang. Makanya mereka tahu, mereka telanjang. Nggak tahu ini ya. Ini aku ceritakan di dalam perspektif Alkitab ya. Begitu tahu mereka telanjang, mereka menghindar dari Allah, menjauh. Makanya kenapa Tuhan melakukan kurban? Disembelinya lah domba, ada darah yang tertumpah, ada domba yang mati, diambilnya pakaiannya, dibuatnya pakaian dari bulu domba itu, dipakaikannya sehingga Adam dan Hawa yang tadinya jatuh, akhirnya berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Jadi kurban itu, karab itu mendekatkan manusia dengan Allah. Jadi untuk apakah Yesus berkurban? Untuk mendekatkan manusia kembali kepada Allah dengan cara dia berkurban. Karena Yesus Kristus itu adalah tipologi dari dombanya Allah. Allah pertama sekali melakukan kurban, dan Allah mengakhiri juga kurban itu melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus itu dikatakan menggenapi seluruh kurban-kurban dari perjanjian lama dari zamannya Adam. Setelah dia menggenapinya, sudah selesai, tidak ada kurban lagi. Makanya sekarang relate sekali di Israel sana, udah nggak ada lagi kurban karena Yesus sudah menggenapinya, selesai kurban itu. Tapi nggak tahu orang Islam kurban entah dari mana konsepnya. Berarti Yesus itu dia mengorbankan ya, berarti kan dikorbankan, Iya. mengorbankan Iya. untuk menebus manusia dari dosa gitu. Dari Tadi kan kalau yang dikorbankan itu kan dipakaikan lah ya, dari kulit domba yang menutupi domba itu dipakaikan untuk menutupi Adam dan Hawa yang kan. Kami ketika Yesus itu mati di kayu salib berkurban sama seperti domba itu, kami sudah mengenakan Kristus dalam diri kami. Makanya cara kami mengenakan Kristus gimana? Melalui baptisan. Ketika kami dibaptis, dicelup, kami menyatu dalam kematian dan kebangkitan. Sehingga kami memakai Kristus dan kami didekatkan kembali sehingga kami serupa dengan Kristus. Maka kami bisa dekat kembali dengan Allah. Berarti yang mengampuni dosa itu Allah kan ya, berarti ya? Allah Bapa. Yesus itu kan Allah yang ngambil rupa manusia. Jadi yang mengampuni dosa itu adalah Allah melalui kemanusiaan Yesus. Oh, berarti Allah Bapa itu dia menurunkan Yesus ke bumi. Yesus itu kan Allah. Yesus itu kan firman-Nya. Oh, firman. Berarti dia Tuhan ya. Jadi Tuhan. Iya, dia Allah. Gelarnya Tuhan. Iya, berarti kan Allah Bapa kan Tuhan kan. Yesus juga Tuhan kan. Yesus itu adalah firman-Nya, perkataannya yang jadi manusia. Oke. Berarti dia itu turun ke bumi sebagai firman, ya kan? Allah yang sebagai dia memang firman datang sebagai manusia. Sebagai manusia. Okay. Jadi bukan sebagai Allah, dia memang Allah datang sebagai manusia. Sebagai kan artinya mengambil peranan. Mengambil peranan ya. Iya, dia mengambil peranan manusia. Apa peranan manusianya? Imam. Apa peranannya? Nabi. Apa peranannya?
raja. Imam tadilah yang memberikan kurban. Makanya Bang, di dalam imannya Yahudi dan Kristen, yang bisa menyerahkan kurban persembahan itu hanya imam, nggak boleh sembarang orang. Makanya Berarti- Yesus itu menjadi imam Ibrani. Berarti orang Nasrani itu Kristen, menyembah, ya maksudnya Kristen itu dia menyembah kepada Yesus berarti kan ya? Iya dong, menyembah kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Yesus itu adalah firman-Nya Bapa. Roh Kudus itu adalah nafasnya Bapa. Jadi kami menyembah siapa? Allah Tritunggal, yaitu Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus. Oh berarti 3 itu jadi satu gitu? Emang 3 itu dalam satu. Dalam Satu satu. dalam 3. Kayak saya nih Bang. Ya. Saya ini ada 3 loh, bukan 1. Gimana? Iya dong, saya ada 3. Apa? 3 keberadaan saya yang berbeda itu, badan saya yang abang lihat, 1. Nafas saya, ini adalah roh saya, itu beda dong. 2. Pikiran saya yang keluar melalui suara, 3. Saya ini 3 dalam 1. 1 dalam 3. Makanya saya ini adalah unit dari Tritunggal. Semua manusia ini Tritunggal. Yang kalau dia satu toktil, itu berarti mayat. Teman-teman semuanya, iman Kristen adalah iman yang sangat-sangat masuk akal karena bisa dijelaskan dengan baik. Konsep iman Kristen itu sangat-sangat tidak sulit. Jika Anda punya keberanian, Anda punya kemauan, maka itu akan sangat mudah untuk dipelajari. Jika Anda mengatakan bahwa iman Kristen tidak masuk akal, maka saya perlu mempertanyakan otak Anda. Sebab bagi saya, iman Kristen itu sangat mudah untuk dipahami karena tidak ada yang sulit di sana. Ketika kalian mengomentari tentang Allah yang menjadi manusia, itu sesuatu yang mustahil. Saya pikir mustahil adalah ketika manusia ingin menjadi Allah, itu mustahil. Namun sebaliknya, ketika Allah ingin menjadi manusia, maka itu bukan perkara yang sulit. Sebab dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya, ketika Allah menjadi manusia, itu pun bukan tanpa tujuan, melainkan ada tujuan yang luar biasa, di mana Allah mau menyelamatkan manusia yang telah kehilangan jalan pulang ke surga tersebut. Kita mengingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian mereka diusir dari Taman Eden, mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka tidak tahu lagi jalan pulang ke surga. Mereka tidak tahu lagi bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Sebab Allah adalah suci. Allah adalah yang kudus. Sehingga yang kudus dan yang suci tidak mungkin bisa bertemu dengan yang berdosa. Oleh karena itu, karena kemurahan Allah, maka terjadilah rencana Allah yang besar, di mana pribadi kedua dari Allah Tritunggal akan menjadi manusia. Mengambil rupa manusia dengan tujuan menyelamatkan manusia yang berdosa tersebut. Maka di sini tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Jika kita berpikir dari pihak Allah, maka kita mampu memahami konsep ini dengan baik. Teman-teman Muslim cenderung berpikir dari pihak manusia yang terbatas itu. Tidak mungkin. Jadi Anda sendirilah yang mempersulit pikiran Anda untuk tidak memahami konsep iman Kristen. Mari berpikir dengan baik, berpikir dengan jernih untuk memahami konsep iman Kristen. Karena iman Kristen itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat benar. Landasannya jelas adalah Alkitab. Anda yang telah berdosa tidak mungkin mampu menyelamatkan diri Anda sendiri. Anda membutuhkan Allah yang melakukan itu. Demikian juga Allah tidak mungkin bisa turun langsung berhadapan dengan manusia karena manusia akan mati. Karena itu, di dalam Filipi menjelaskan bahwa Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia menjadi seperti hamba. Karena dengan cara itulah dia bisa bertemu dengan manusia dan manusia bisa bertemu dengan Allah. Hal itu kita tahu, kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi di sini jelas di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Sebab dia adalah Allah yang turun
ke bumi dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa tersebut. Untuk teman-temanku Muslim, mari belajar lagi memahami tentang konsep iman Kristen, karena Anda akan nyaman ketika banyak belajar tentang kekristenan, tentang konsep kekristenan. Anda akan menemukan kebenaran itu. Anda akan menemukan kabar baik itu, di mana keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.